ada perawi, kecuali tidak ada perawi. Kalau memang tidak ada perawi bisa dikatakan ini bohong. Oke, karena ini ada perawinya. Oke, saya tanya, Kang Ilya percaya gak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pundaknya dititi oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Jawab. Itu akan kami bahas nanti itu dengan Mahesa awal tahun. Itu kan Jawahirul Ma'ani nanti. Itu kami akan bahas. Itu nanti kami akan bahas dengan Mahesa awal tahun. Itu kan perawi-perawinya ada gitu. Makanya kata saya, kalau memang itu tolong tunjukkan Syekh Ali Al-Khurasani ini siapa biografinya, karena itu ada perawinya. Kalau memang nggak ada, baru maudhu bisa dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan sebuah video diskusi ilmiah antara santri-santri Aswaja dan Harry Pras sebagai pendukung manhaj salaf, ya. Dan di sini menurut saya Harry Pras termasuk nekat, ya, karena berani masuk ke roomnya santri-santri di yang mana kalau diukur dalam segi keilmuan, ya mungkin Harry Pras ini di pondok pesantren itu ilmunya mungkin ibtidak kelas 1, ya, ibtidaiyah kelas 1, dan itu masih santri baru, ya. Jadi jauh ketinggalan ilmunya. Namun tidak apa-apa, itu juga bagus untuk Harry Pras, agar Harry Pras tahu bahwasanya orang-orang yang selama ini yang di counter, yang di framing atau juga dikritik oleh Harry Pras, ilmunya jauh daripada santri-santri yang jadi lawan debat dari Harry Pras ini, ya. Dengan santri-santri saja itu Harry Pras hanya bisa pelongo-pelongo, ya. Padahal ini masih santri, ya. Walaupun ya mungkin dari sebagian sudah alumni, namun masih tingkatannya masih belum tingkatan kiai, tapi masih sudah ilmunya sekian tinggi, ya. Banyak ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh Harry Pras ini, namun Harry Pras ini terlalu pede, ya, terlalu pede, sehingga dia berani mengkonter, mengkritik ulama, termasuk dalam segi karomah, yang di sini yang menjadi objek dari diskusi ini adalah Habib Lutfi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga karomah-karomah yang dimiliki atau yang terjadi kepada beliau-beliau ini dikatakan halu oleh Harry Pras, sehingga disangkal oleh santri-santri, utamanya Gus Hilya Rizal ini, ya. Hingga oleh Gus Hilya Rizal ini membawakan sebuah referensi yang cukup yang membuat Harry Pras ini tercengang, ya, tidak bisa menjawab, ya. Yang dia tidak membawakan satu referensi satupun, ya, sehingga sampai diingatkan oleh Kang siapa ini, ya, lupa saya. Baiklah, untuk tidak berlama-lama dalam komentar saya, mari kita simak videonya. Ketika Syekh Abdul Qadir bertanya kepada malaikat neraka yang diceritakan seperti itu riwayatnya daripada Syekh Ali Al-Khurasani yang dikarang oleh kitabnya dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Gubdatun Nadir. Yang kedua, Mas Harry Pras mengatakan di dalam video yang ada di YouTube bahwa ketika mencatut riwayat ini sama dengan hadis pun ada dhaif,
ada maudu, ada hadis dhaif dan ada hadis maudu. Maka yang saya akan tanyakan, ketika kalau memang ingin membantah pernyataan riwayat ini, maka Mas Heri Pras coba terangkan Ali Al-Ghurasani ini siapa? Karena dalam redaksi beberapa hadis tajrih ataupun ta'dil, tajrih dan ta'dil rijalul hadis itu riwayatnya, perawinya itu adalah cacat. Nah, orang-orang ahli hadis mengemukakan ketika melihat perawi itu cacat hafalannya, maka ini dikatakan hadis dhaif. Begitupun kalau Mas Heri menyambung ke sebelah sana, maka Mas Heri, kalau memang ini riwayat ingin dibantah, berarti perawinya silahkan bantah. Apakah perawinya ini dhaif, Syekh Ali Al-Ghurasani? Dan Mas Heri pun sudah harus mengetahui apa? Biografi daripada Syekh Ali Al-Ghurasani. Dan ini bukan saya yang berkata, di dalam kitab Qubdatun Nadir karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pengarang kitab Syarah Sahihul Bukhari. Yang kedua, kitab ini dikarang oleh Syekh At-Tadabi Al-Hambali. Jadi kalau Mas Heri ingin menelusuri periwayat ini sesuai apa yang diungkapkan Mas Heri di video YouTube-nya yang mencontoh kepada hadis, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Sedangkan kita tahu hadis dhaif itu ada perawi yang cacat. Syaratnya perawi cacat itu tidak bisa digunakan sebagai hadis dhaif. Maka ini pun Syekh Ali Al-Ghurasani silahkan cari biografinya, cacat atau tidak. Waktunya sudah habis, silakan Kang Heri untuk menjawab 3 menit dari sekarang. Nah, kalau di perihal bab ini ya, kita itu menimbang kepada Al-Quran dan Al-Hadis tadi ya. Apabila kejadiannya itu di neraka, kejadian yang disebutkan oleh Kang Hilya itu di neraka, sedangkan yang Abu Ya Uci itu di alam barzah. Yang saya pertanyakan, ini kan nggak sinkron. Nah, ini kan nggak sinkron. Yang sinkron sebenarnya mana? Yang benar Abu Ya Uci atau kitabnya? Kejadiannya di alam barzah atau di neraka? Berdialognya bersama malaikat Malik atau Mungkar Nakir? Yang saya tanya ini. Atau lebih lagi di situ, tunggu saya dulu. Enggak, Mas Heri itu gini dong, itu ada dua. Kak Heri atau jangan dibantah dulu, waktunya untuk Kak Heri 2 menit lagi. Silakan. Ini lagi di situ yang paling janggal yang saya ucapkan pada awal tadi, bahwa karomah itu seharusnya menguatkan syariat. Ini masih kita berbicara dialog antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan malaikat di neraka apa di alam barzah. Ini masih yang pertama. Terus yang kedua, orang fasik meninggal dalam kondisi fasik, tidak pernah sholat, yang dia lakukan hanya datang sekali setahun katanya untuk haul. Pertanyaannya, di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apakah ada haul? Oke, itu gak perlu dijawab ya, gak perlu dijawab. Yang perlu dijawab, apakah bisa orang yang fasik tidak pernah mendirikan sholat dan tidak mau mendirikan sholat bisa ditolong kepada dari siksa neraka atau siksa kubur dan masuk ke surga? Ini pertanyaan saya. Karena apa? Apabila memang bisa orang fasik ditolong masuk ke surga dan neraka, artinya beberapa ayat, ada sekitar puluhan ayat di dalam Al-Quran, dari 6.000-an ayat itu, tentunya itu tidak berguna lagi perintah kewajiban sholat. Terus yang kedua, saya mencatat ada 40 hadis sahih perintah wajibnya sholat. Nah, apabila orang fasik yang tidak pernah sholat bisa ditolong masuk ke surga, 40 hadis ini berarti tidak berguna. Ya, jadi tolong bawakan dalil kepada saya, orang yang bisa ditolong, orang fasik yang bisa ditolong tidak pernah sholat masuk ke surga. Oke, waktunya udah habis. Kak Hilya, Kak Heri, tolong agak dingin biar kita semuanya yang menyimak di sini memahami setiap pembicaraan. Fadhol untuk Kak Hilya 3 menit dari sekarang. Saya ada riwayat dan itu Kang Mahesa pernah mengatakan bahwa thoriqoh yang sebenar-benarnya adalah thoriqoh di dalam kitab Minhajus Sawa ataupun Hajus Sawi. Benar, Kang Mahesa waktu itu pernah berbicara seperti itu, dan itu ada riwayat di situ. Oke, gimana? Kang Mahesa tidak mengakui. Oke,
Itu ada dalam kitab Minhajus Sawa Thariqah Ba'lawi, dikatakan ketika ada salah satu seorang hamba, saya menggunakan referensi loh, saya menggunakan referensi. Ketika ada seorang hamba, beliau saat ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya itu lebih tinggi dari keburukannya dibandingkan kebaikannya. Maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke neraka. Jibril tanyakanlah hamba tersebut, apakah beliau pernah atau tidak duduk di majlis taklim? Maka dijawablah oleh orang tersebut, saya tidak pernah. Jangankan di majlis taklim, ke majlis taklimnya pun saya tidak pernah. Oke. Lalu malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, anta a'lamu, ya Allah, engkaulah lebih mengetahuinya. Engkaulah lebih mengetahui hambamu. Engkaulah lebih mengetahui hambamu. Pada saat itu kata Allah, tanyakan lagi kepada hambaku ini, apakah ada nama yang baik ataupun nama menggunakan kata nama Muhammad ataupun nama-nama yang bersifat Islam? Maka pada saat itu turun malaikat Jibril menanyakan, sama jawabannya pun tidak ada. Lalu pada saat itu malaikat lapor ke Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan lagi, ya Jibril, tanyakan lagi, apakah beliau pernah atau tidak mencintai seseorang yang mana orang tersebut ketika melaksanakan ibadah hanya senang saja, maka aku akan mengampuninya dan aku akan mensyafaatinya. Maka pada saat itu datanglah Jibril ke neraka, ditanyakan lagi oleh malaikat Jibril. Maka jawabannya, iya Jibril, aku pernah senang ketika melihat orang tersebut hendak beribadah ataupun mencari thalabul ilmu, maka saat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu minhajus sawa. Cukup. Sekarang untuk Kang Heri 3 menit dari sekarang. Oke, pertanyaannya itu umatnya Nabi Muhammad kah? Kang Hilya jawab, itu umatnya Nabi Muhammad kah yang diriwayatkan? Kang Heri dulu. Iya, betul. Sebentar. Kang Heri dulu. Karena tadi sudah disebutkan referensinya, nanti Kang Heri bisa. Kak Hilya, jadi saya tuh ingin Kang Heri Pas itu yang tadi itu belum kejawab. Syekh Ali Al-Ghorasani pun beliau belum menjawab apakah itu mu'allal ataupun mu'addal. Udah cukup Kak Hilya. Ini waktu untuk Kak Heri, jadi bukan tanya jawab antara narasumber, ini ada di sesi kedua kita. Jadi karena tadi Kak Hilya sudah memberitahu referensinya, nanti silakan Kak Heri cari 3 menit dari sekarang untuk Kak Heri. Oke, tadi yang dijelaskan oleh Kang Hilya adalah di mana orang tersebut ditimbang amal baik dan buruknya. Oke, penentu amal baik dan buruk ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Apabila buruk amalannya, maka buruk semuanya. Berarti kalau orang itu sudah ditimbang, berarti sholatnya bisa dijawab sendiri. Terus yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Orang yang salat celaka. Orang yang lalai dalam salatnya celaka. Ini belum yang meninggalkan. Belum meninggalkan salat celaka. Lalai dalam salatnya dan riya dalam salatnya celaka. Kembali lagi kepada hadis tadi bahwa amal ibadah ditentukan oleh sholatnya. Orang itu sholat, ya pasti akan ditimbang nanti amal baik dan buruknya semua. Tetapi kalau dia tidak sholat sama sekali, dia tidak bisa ditimbang amal buruk dan baiknya. Artinya apa? Orang yang tidak sholat tidak akan pernah ditimbang amal baik dan buruknya. Karena dia tidak punya kunci surga, tidak punya syarat utama untuk menimbang amalnya. Paham? Ini adalah hadis sahih yang dicatatkan oleh Rasulullah SAW. Oke, baik, 3 menit dari sekarang untuk Kak Hilya. Saya hanya ingin mengutarakan satu, Mas Heri ini tidak sesuai referensi, maka saya nyatakan kalau ingin berdiskusi silahkan cari referensi. Saya akan menyatakan di dalam salah satu kitab Jawajib an Iktirafil Kabair, Inna Rahmatullah, dan itu adalah ayat Al-Quran
Al-Qur'anul Karim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya untuk rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di dalam kitab Jawajir an Iktirafil Kabair, Ibnu Hajar Al-Haytami mengungkapkan bahwa rahmat Allah itu ada 100. Yang 99 itu nanti, yang 1 itu diturunkan ke alam dunia. Dan itu dikatakan di dalam Jawajir an Iktirafil Kabair, ketika walaupun memang kita sedang ketika kita artinya kita maksiat ataupun ketika memang kita melakukan hal-hal yang istilahnya tidak sesuai, maka di situ ada rahmat Allah. Maka dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Oke, Kak Heri, Kak Hilya, kita masuk ke sesi kedua, yakni tanya jawab narsum, tapi dengan tema yang sama, karena kebetulan saya sebagai moderator dan mungkin teman-teman di bawah juga belum menemukan titik terang. Ini kasusnya masih sama, Kang Heri Pras. Boleh nanti di sini tanya jawab, jadi tidak terukur oleh waktu. Khawarikulil adat, yakni artinya keajaiban, diukur dalam perspektif hukum syar'i. Hukum syar'i ini nanti ada haram, mubah, makruh, sunnah, dan lain-lain. Kemudian akli dan a'di itu seperti apa? Fadhol, silahkan. Ini tidak diukur oleh waktu. Kak Heri? Siapa dulu ini? Gimana? Kak Heri, fadhol. Ya, tadi kan dari pertama saya sudah jelaskan kalau orang yang memiliki karomah itu harus ditimbang dengan hukum syariat dulu. Kak Seperti Heri, maaf, Kak Heri, ini bukan karomah. Khawarikulil adat artinya keajaiban yang mungkin diperlihatkan atau diceritakan dalam perspektif syar'i, a'di, dan akli. Oke, di bagian akal ya, nggak bisa diterima oleh akal gitu kan. Ya, kalau bisa kami meminta tiga-tiganya, baik dari a'di, akli, dan syar'i. Tadi kan saya menjelaskan itu perihal karomah, ya, karomah yang harus ditimbang dengan syariat itu. Saya cuma menangkap apa yang disampaikan oleh Kang Hilya di sini. Perihal orang yang dikaromahkan, dia pergi ke neraka gitu. Katanya di neraka itu ada orang yang disiksa. Tadi saya nanya apakah di neraka sudah ada orang yang disiksa. Terus yang kedua, ceramah Abu Ya'uji, dia berdialog dengan malaikat Mungkar Nakir di alam barzakh. Nah, itu tidak bisa diterima di akal kita atau melalui dalil pun tidak bisa. Karena apa? Antara kitab yang dibacakan oleh Kang Hilya dengan cerita yang disampaikan oleh Abu Ya'uji itu sudah tidak nyambung, itu tidak nyambung. Terus belum lagi menyelamatkan orang fasik. Jadi menyelamatkan orang fasik itu yang amalannya tidak bisa ditimbang karena dia tidak mendirikan sholat, itu sudah melemahkan syariat. Bukan cuma tidak dapat diterima oleh akal, tapi tidak bisa diterima oleh dalil juga. Karena apa? Kita beragama itu juga harus dengan dalil. Kalau hanya menceritakan kisah Al-Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali, menurunkan rantai emas di langit, siapapun bisa ngarang cerita-cerita seperti itu. Tetapi apabila hal tersebut bertentangan dengan Quran hadis, maka kita harus menentangnya. Tidak dapat diterima baik dari akal ataupun dari dalil begitu. Jadi yang bertanggung jawabkan adalah sendiri pernyataan dari kitab itu yang bisa menyelamatkan orang fasik dari neraka. Itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Dalilnya mana? Bawakan dalilnya itu. Ya. Kalau tadi, tunggu dulu. Kalau tadi Kang Hilya menyatakan ada orang yang ditimbang. Nah, kalau orang sudah ditimbang, artinya amalnya diterima itu. Karena untuk mencapai pada tahapan ditimbang itu harus ada amalan diterima dulu. Kalau sholatnya sudah tidak diterima oleh Allah, tidak akan ditimbang, langsung dijebloskan ke neraka. Artinya apa? Orang itu tidak sholat, tidak bisa diterima amalannya.
Oke, baik, itulah teman-teman tanggapan tentang Khawarij dalam keajaiban perspektif hukum syar'i, akli dan akdi versi Kang Heri. Sekarang versi Kang Hilya, fadhal silakan. Sekali lagi Mas Heri ini nggak nyambung. Ini kan ditanya tentang definisi, tentang pengertiannya bagaimana. Sekali lagi ini nggak nyambung. Lam yattasil bi akhiri syai'un. Setidaknya Mas Heri itu mengemukakan tentang referensi loh. Karena memang ini ada kaitannya secara hukum akli, hukum adi, dan hukum syara. Oke. Saya nggak nyambung ini, nggak menangkap. Baik, kalau gitu Mas Heri kalau tidak bisa menjawab, biar saya yang menjawab. Di dalam kitab Kifayatul Awam, tahu Mas Heri Kifayatul Awam? Silahkan dibaca. Oke. Di dalam kitab Kifayatul Awam, apa itu yang namanya jai? Tadi tinggal kita teruskan saja. Ada yang namanya jaijul akli. Secara hukum akal, apa itu jaijul akli? Wal amrul ladzi yaqbilul intifa' was subuta ala tanawubi fa yastawi imkan wujudihi wa adamihi. Jaij akli yaitu sesuatu yang mungkin saja ada atau tidak adanya. Dan jaid ini terbagi menjadi dua. Satu, jaid daruri. Yang kedua ada lagi yaitu adalah nazari. Jaid daruri yaitu jaid yang tidak memerlukan dalil ataupun keterangan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika ibu-ibu melahirkan anak kembar, kejadian ini mungkin saja bisa terjadi atau mungkin saja tidak terjadi. Seperti itu. Dan ada lagi jaid nadori. Apa jaid nadori? Jaid yang memerlukan keterangan. Contohnya, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan karena memang membutuhkan kepada dalil. Kan ini kan jaijul akli secara akal. Maka ini membutuhkan dalil. Tongkat Nabi Musa membelah lautan, itu ada dalilnya. Bagaimana? Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahri yabasa. Poin yang penting kolerasinya nih, kan kita membahas tentang keajaiban menurut hukum akli. Dari tadi saya belum menangkap poin pentingnya. Maka keajaiban yang Allah berikan kepada hambanya yang dipilih ini masuk kepada jaij akli nadori. Contoh, ada seseorang ulama bisa membelah diri menjadi dua, itu jaid nadori yang membutuhkan dalil. Mana dalilnya? Dalilnya kisah pemuda Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, diberikan pengetahuan tidak sakit 300 tahun. Apa suratnya? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wajdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labisu. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya tinggal. Yang kedua, kalau Mas Heri ingin menghalukan, jangan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kisah-kisah yang masyhur dicatat di dalam kitab Karomatul Jami'ul Karomatul Aulia yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani mengutip pendapat Syekh Tajuddin di dalam kitab Tabaqatil Kubra. Yang kita tahu dalam kitab Tabaqatil Kubra itu adalah pegangan fatwa Syafi'iyah hingga saat kini. Dan itu dikisahkan ulama-ulama. Satu, apa yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin di dalam Tabaqatil Kubra, al-karamatu lil karamati anwa'un. Karamah itu bermacam-macam. Yang pertama, an-nau'ul awwalu ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati. Kisah Abi Ubaidah al-Busra, dan sudah disaksikan oleh orang banyak kisah menghidupkan orang mati. Seperti siapa? Kisah Abi Ubaidah al-Busra. Idza da'a Allah fil qazbi ayyuhya dabatu fa ahyaha. Ketika Ubaidah al-Busra berdoa kepada Allah dalam peperangan karena kudanya terpanah hingga mati, maka Ubaidah al-Busra berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa untuk dihidupkan kembali. Apa enggak ekstrim itu tentang karomah?
Yang kedua, ada lagi yaitu namanya kisah Syekh Abu Yusuf Ad-Dahmani. Kisah Abu Yusuf Ad-Dahmani di dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, idza ja'a ilal maiti wa qala lahum kum bi idnillahi faqama wa asya ba'da dzalika zamanan tawilan. Ketika Abu Yusuf Ad-Dahmani datang ke satu mayit, maka apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf Ad-Dahmani? Kum biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Faqama wa asya wa zamanan tawilan. Maka pada saat itu hidup kembali dengan waktu yang panjang. Ada lagi kisah yang lebih ekstrim kalau pengen tahu. Siapa? Hikayat Syekh Fathuddin Yahya annahu waqa'a fi dari tiplun saghirun min sudhin famata pada Allah fa ahyahu. Hikayat Syekh Fathuddin Yahya, ada seorang anak kecil jatuh dari loteng, pada saat itu hidup, maka Syekh Fathuddin Yahya berdoa kepada Allah untuk menghidupkan orang tersebut, anak kecil tersebut, maka hiduplah pada saat itu. Apa enggak ekstrim? Apa ini enggak ekstrim loh, menghidupkan orang mati? Kisah Syekh Ahdal idnada alal ghurwatil maitati fajat ilai. Kisah Syekh Ahdal ketika memanggil kucing yang sudah mati, maka hidup kembali dan mendekatilah kepada Syekh Ahdal. Enggak ekstrim, nah ini enggak dihalukan. Sedangkan ini dikarang oleh Syekh Tajuddin di dalam kitab Tabaqatil Kubra. Yang saya inginkan kepada Mas Heri, mana riwayat yang membantah-bantah tentang karomah itu terjadi terhadap ulama ataupun terhadap orang-orang soleh. Yang kedua, ada lagi di dalam kitab Tajuddin As-Subki, di dalam kitab Tabaqati Syafi'iyah. Silahkan bantah. Kalau memang mau ini, bantah silahkan. Mau dikatakan kita bini halu? Siapa yang berani mengatakan kita bini halu? Ahaduha masya'a wa za'a bihaitsu la yunkiruhu illa jahilun mu'anidun min anwa'il karamati lil ulama wassolihin. Poinnya itu, sesuatu yang sudah masyhur dan tersebar luas, bihaitsu la yunkiruhu, dan memang tidak ada yang mengingkarinya, min anwa'il karamah, dari bermacam-macam karomah, lil ulama, kepada ulama dan solihin, illa jahilun mu'anidun, kecuali orang bodoh yang menentangnya. Kang Heri, mohon maaf, ini saya tegaskan, ini tanya jawab antar narasumber. Jadi ketika Kang Heri menjelaskan, boleh Kang Heri bertanya, Kang Ilya bertanya, atau Kang Ilya menjelaskan, Kang Heri bertanya. Tidak terbentur pada waktu. Dan satu lagi, saya minta untuk semua narasumber sesuai dengan kesepakatan di awal, tolong bawakan referensi. Baik itu dari hadis kah, dari dalil kah, atau dari referensi kitab kah? Ya, oke. Silakan. Dan sekarang saya ingin katakan ke Mas Heri, silahkan Mas Heri, ada tidak kitab yang membantah tentang persoalan karomah? Di sini dinyatakan dalam Tabaqatil Kubra, wastushidan lizalika bi ihya'il mauta. Orang banyak menyaksikan orang mati pun dihidupkan kembali. Ada tidak? Itu saja saya minta. Silakan. Kang Mahesa bisa menjelaskan hal ini. Nah, enggak, ini saya ke ente, jangan ke Mahesa. Saya di sini narasumber, belum dipersilahkan ngomong tadi. Ya, Jadi Kang bingung, Mahesa, kebanyakan harus jadi saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan kepada semua narasumber di sini, ini juga agar netralitas saya terlihat, saya menghargai semuanya, dan ini waktu untuk Kahilya dengan Kaheri Pras. Lebih dulu. Nanti kalau di tengah pembahasan Kahilya dan Kaheri Pras tiba-tiba Kang Mahesa bicara, maka saya langsung mempersilahkan Kang Uce untuk bicara. Pun begitu sebaliknya. dari tadi sebenarnya Kang Anom, dari tadi banyak ya saya juga menemukan banyak kengawuran. Cuma saya menghormati pemilik room, kapan saya dipersilakan ngomong, kan bingung karena saya tamu di sini. Mau ngekat nggak enak gitu, ini udah lama, ini setengah jam lebih nih kok saya belum dipersilakan ngomong gitu loh. Ya udah, begini dah, biar kita sampai enak, biar saya juga menghargai semua narasumber. Gimana kalau antar narasumber yang sedang berdiskusi ketika minta salah seorang untuk berbicara, contoh Kang Heri minta Kang Mahesa bicara baru diperbolehkan, atau Kang Hilya minta Kang Uce bicara baru diperbolehkan, gimana begitu? Kang Heri gimana? Kang Uce, Kang Hilya, Kang Mahesa aman? Aman. Oke, siap. Kang dilanjut dulu pembahasannya Kang Heri dan Kang Hilya, mangga, fadhal.
Kang Heri sudah ngelempar ke saya ini. Begini ya, yang pertama posisi Kang Heri itu mempertanyakan, saya rangkum semua yang sudah dibahas ya. Betul, Kang Heri itu posisinya mempertanyakan karena juga sudah disinggung oleh Kang Hilya bahwa itu perkara jaiz akli ya. Jadi mempertanyakan itu perkara boleh. Kemudian berkaitan dengan manhajus sawi dan yang lain sebagainya, itu sudah bukan ranah karomah. Kejadian itu di dunia yang namanya karomah itu, Kang Hilya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menuntut banyak Kang Heri referensi karena beliau bukan santri. Beliau posisinya mempertanyakan kepada perkara jaiz akli, itu wajar dan boleh. Yang kedua, poin inti nih, argumen semua yang disampaikan Kang Hilya itu tidak sinkron juga. Kalau Kang Heri dianggap tidak sinkron, kita masih maklum lah, orang awam anggap saja. Mohon maaf Kang Heri, jangan kesinggung ya. Nah, yang dibahas Kang Heri itu sebuah kejadian, suatu kejadian, bukan menafikan adanya karomah. Sementara argumen sandaran yang dibawakan oleh Kang Hilya semuanya tentang keberadaan karomah. Sebenarnya semua argumen yang disampaikan oleh Kang Hilya itu nggak kepake dalam konteks pembahasan Kang Heri, sama sekali nggak kepake, karena Kang Heri percaya adanya karomah, saya percaya adanya karomah. Yang kita persoalkan sekarang adalah tentang terjadi tidak Aba Lutfi membelah berdua. Jadi argumen semua Kang Hilya itu termentahkan karena belum sampai ke situ pembahasannya. Ada apa tidak gitu loh. Jadi nanti kalau sudah ada, semua yang dipaparkan Kang Hilya itu kejadiannya real ada. Idrib ngasok al-bahar semuanya ada. Nah, bagaimana setelah ini ada? Itu yang lalu kemudian kita sebut karomah gitu loh. Jadi tentang teori semua itu sebenarnya tidak berlaku untuk menanggapi Kang Heri, sama sekali tidak. Kemudian ada, saya ingin menanggapi di manhajus sawi ya, tentang karomah. Itu sudah bukan karomah lagi Kang. Kalau udah di akhirat itu urusannya sudah nggak ada komen. Tapi di sini ada poin penting karena Allah menurunkan nas di dalam Al-Qur'an. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, masalahnya gitu loh. Jadi wajar kalau Kang Heri mempertanyakan itu loh. Mohon maaf, saya juga menemukan banyak ketidaksambungan ya jawaban pertanyaan Kang Heri, jawaban Kang Hilya dari pertanyaan Kang Heri. Karena ada nas wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra. Itu kalau kejadian di alam barzakh, di neraka itu sudah tak membahas tentang karomah, itu udah gak nyambung sebenarnya. Karena itu adatnya di neraka memang begitu, kuasa Allah, suka Allah. Udah nggak konteksnya, ada nggak ngebahas adat lagi gitu loh. Jadi ngapain kita berdalil tentang yang aneh-aneh gitu. Dan kita ini semua, Kang Heri, saya termasuk. Jadi kalau mau mendiskusikan itu sebenarnya siapa sih saksi yang melihat Aba Lutfi terbelah menjadi dua? Mestinya itu yang dibahas. Kalau karomah, semua orang di sini meyakini kok adanya karomah. Lalu Kang Hilya menekan Kang Heri Pras, mana dalil yang menafikan karomah? Saya katakan kafir yang menafikan keberadaan karomah, karena karomah ada di Al-Quran, ada di hadis. Itu bukan konteksnya pembahasan malam hari kita ini. Siapa orang yang membelah Aba Lutfi? Masa iya karomah menunjukkan orang mengabaikan sholat? Yang kemudian yang kedua, ada narasi yang diceritakan, masa nggak sholat? Orang awam melihat sosok nggak sholat lalu mempertanyakan itu wajar, bukan suudzon. Tidak bisa dikatakan itu suudzon. Ada misalnya Aba Lutfi sampai berhari-hari nggak sholat, terus kok nggak sholat? Itu bukan suudzon. Kok nggak sholat? Itu bukan suudzon karena lahiriahnya vakum bidzawahir. Ini kalau real ya. Maka sebenarnya membicarakan ataupun mengkritisi ya, menanggapi Kang Heri itu sebenarnya saksinya siapa? Kejadiannya kapan? Karena gini, saya pernah masuk ke ruangannya Aba Lutfi, Kang Heri. Cerita itu kita analisa entah logik. Gini, Aba Lutfi itu punya dua ruangan. Satu di bawah, satu di atas di kamar pribadi. Jadi di mana kalau pertemuan itu di bawah, nggak mungkin Aba Lutfi nyuruh tamu masuk ke kamar. Kalau di kamar, semua perangkat ada di situ. Saya pernah masuk ke dalamnya Aba Lutfi masalahnya. Jadi cerita ini banyak keganjilan. Nah, Kang Heri mempertanyakan itu, bahkan sampai mengambil keputusan tidak percaya. Itu sebenarnya masih di tahap wajar. Jadi mohon maaf, dalil semua tentang jaiz semua itu nggak kepake dalam pembicaraan hari ini. Sama sekali nggak kepake. Karena kita sedang mempertanyakan ada atau tidak. Kalau sudah ada, baru dalil turun. Hujah itu diterapkan. Lawang kejadiannya belum tentu ada kok. Kemudian Kang, ini tentang misal peristiwa muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan bahasanya jawaban. Mohon maaf, saya juga keberatan bahwa ada muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon maaf, saya agak lamaan karena saya baru diberi kesempatan. Ditanya man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Narasi seperti ini jujur saya keberatan Kang Hilya. Karena itu bukan raddus sa'il.
Itu bukan jawaban. Ditanya man robbuka, panik yang diingat Syamsul Qadir Jalani, Syamsul Qadir bimakna tolong. Itu masih kita terima cerita itu. Tapi kalau narasinya sudah berbeda, nanti kita tafsir, kita rinci lagi. Kok bisa ada pertanyaan man robbuka, jawabnya Syamsul Qadir Jalani? Maka itu bukan sebuah jawaban, tapi sebuah reaksi dari kepanikan. Nah, artinya begini, oke, takwil. Nah, itu juga kita menerima, Kang, cerita itu, keberadaan cerita itu. Maksudnya wajar kalau narasi ketika menyampaikan dipertanyakan itu wajar. Jadi berkaitan dengan Abah Lutfi membelah dua itu sebenarnya simpel, kita ragam-ragam nemuin Abah Lutfi sama kiai siapa itu, gitu. Gitu iya, mestinya. Kan gini, Kang Mahesa, gini soalnya kan dalam PT awalnya Mas Heri membedah permasalahan itu. Maaf ya, saya memuliakan nama-nama guru saya karena memang saya tidak akan menyebutkan karena kenapa saya tidak menyebut, karena saya memuliakannya, mentakwilinya. Betul. Di awal dilihat di itu Mas Heri itu berbicara bahwa ini halu. Nah, sedangkan Islam mengajarkan seharusnya tabayun, jangan langsung menghukumi sesuatu, kan gitu dong. Ataupun bertanya kepada orang yang lebih paham, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu loh. Nah, sekarang kalau memang mau kita bahas apakah ada atau tidak, mari kita bahas. Tapi siapkan, kami mempersiapkan redaksi kitab-kitabnya. Seperti itu loh, Kang Mahesa. Gitu. Ini kan ilmiah. Maka dari tadi saya menyimak Mas Heri ini nggak nyambung, soalnya saya pintar dalam beberapa referensi beliau yang memang basicnya bukan dalam paham agama, gitu loh. Iya. Saya percaya adanya karomah. Yang saya pertanyakan adalah kejadiannya ini benar-benar terjadi atau tidak. Saksinya siapa? Baik. Nah, kalau gitu Kak Uce, silahkan Kak Uce. Terus yang kedua, kalau kejadian yang dianggap karomah itu di akhirat, orang fasik yang bisa ditolong masuk surga, tolong hadirkan dalilnya. Orang fasik tidak pernah sholat bisa masuk surga. Itu saja. Ya, wajar Kang Heri mempertanyakan itu karena terkait ini jaiz akli, jaiz nadori ya. Jadi mempertanyakan itu sementara enasnya wala taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani. Jadi mempertanyakan ketika ada pengecualian, wajar Kang Heri menanyakan hujah gitu. Menanyakan hujah itu wajar. Jangan sampai menghalukan loh Kang. Gini. Ini saya pernah ngomong ini saya dari tadi ini gimana nih, kopi udah 2 gelas belum ngomong. Sebentar, terima kasih. Mohon maaf kepada semua narasumber yang saya cintai. Tolong habis bicara langsung di mute biar suaranya nggak pecah dan doubling. Terima kasih. Silakan Kang Ucep. Berarti saya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama, saya nggak sepakat kalau Kang Mahesa mewajarkan Kang Heri Pras gitu kan berdebat dengan Kang Ilya gitu. Artinya kan nggak apple to apple ya maksudnya. Di sini justru kita mensejajarkan Kang Heri. Kenapa? Karena beliau sudah berani masuk ke ranah yang memang itu ranah santri, itu satu. Ya, maksudnya kan berkaitan erat gitu loh dengan sosok orang yang banyak muhibbinnya, orang yang banyak pengikutnya, bahkan yang kita kenal ya sebagai orang yang dalun alal khair, orang yang menunjukkan kebaikan, kan seperti itu. Terlepas kita tahu beliau bukan nabi dan pasti ada kesalahan, kan di situ tuh satu. Jadi dalam hal ini kita samaratakan gitu ya Kang Heri ya. Kalau saya mah menyamaratakan itu antara Kang Heri dengan Kang Heri itu poin pertama. Kenapa? Karena dalam hal ini kan kita sama-sama tidak harus di pesantren juga. Yang jelas kan kita mengukur kemampuan narasi kita berdasarkan referensi kan seperti itu. Kalau hanya sekedar misalnya mempertanyakan itu sebenarnya emang nggak ada masalah gitu, sekedar mempertanyakan. Tapi kan di video-videonya Kang Heri itu kan sudah agak tendensi bahkan lebih ke menyimpulkan gitu bahwa saya tidak percaya kalaupun ada gitu kan, tidak ada kata-kata kalau itu ada saya percaya tapi saya nggak percaya dengan cerita itu dan seterusnya. Makanya kan di judul temanya itu tadi apa? Keajaiban dalam perspektif ilmu syar'i, hukum syar'i, akli dan adi, kan seperti itu. Yang saya maksud kejadian di neraka dan kejadian
dia di alam barzah. Sebentar Kang Heri, sebentar. Itu udah saya simak dan saya tidak menilai Kang Heri dari 1-2 video enggak ya, tapi dari secara video-video umum yang banyak gitu ya. Jadi enggak mengarah ke satu tokoh. Makanya diambil tema yang umum gitu, biar tidak ada menjurus ke satu tokoh. Jadi tema ini sangat umum gitu. Khawarij dalam kacamata ilmu hukum syar'i, akli dan juga adi, kan begitu. Saya pengen jawab Kang Heri ya, karena saya juga ingin menjawab Kang Heri. Oh, boleh. Saya minta Kang Heri tolong fokus ke kamera karena kebetulan saya sebagai moderator juga dari tadi nahan kencing ini, nggak berani untuk ngalor ngidul. Mohon maaf, terima kasih. Dilanjut Kang Maesa. Oke, gini Kang Heri. Ini saya belum selesai ini Kang Maesa. Oh, boleh, lanjutin. Sebentar lagi. Nah, maka Kang Heri gini. Tema yang umum ini kan sebenarnya kan kita tahu, saya paham gitu, ukuran kita semua itu hukum. Di dalam memecahkan satu kondisi atau cerita atau satu kejadian itu kan hukum. Tapi jangan kita nafikan, hukum itu ada 3, ada hukum syar'i yang menjadi rujukannya adalah Al-Quran dan hadis, kemudian ada hukum akli gitu yang bersandar pada logika. Jadi agama Islam ini tidak menafikan logika, enggak sama sekali. Dan yang 3 ada hukum adi, hukum adab, yaitu isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu biwasitati tikrari alal hissi ma sihhati takhallufi wa adami ta'thirihi. Nah, kan sebenarnya dari ketiga hukum itu tadi, sebentar. Jadi kan kita nih bisa lebih spesifik. Ini masuknya nih kerana hukum apa gitu loh. Ya, masalah hal-hal yang ajaib ini kan seperti itu Kang Heri ya. Nah, ternyata dari ketiga hukum ini, khawarikulil adat ini masuk ke dalam bab hukum adi, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Itu ketika api kita pegang itu panas dan semua orang kebanyakan pegang api itu panas, maka hukum api wajib menurut hukum adi. Menurut hukum akli enggak wajib. Menurut hukum syar'i enggak wajib juga, karena ada faktanya gitu kan, bahwa Nabi Ibrahim dibakar tak panas, kan begitu maksudnya. Supaya nyambung nih ya, supaya nyambung dengan kejadian. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya bermula dari kejadian-kejadian. Nah, saya paham yang dipertanyakan Kang Maesa pun sebenarnya bukan kejadiannya. Kalau seandainya itu terjadi, itu masalah lain. Tapi mempertanyakan apakah benar-benar terjadi kejadian itu, kan seperti itu pada poinnya. Jadi ada 2 poin terpisah di sini. Ada 2 poin terpisah. Nah, saya ingin mengkonfirmasi pertama sama Kang Heri Pras, Kang Heri, karena tadi udah dijelaskan juga nih sama Kang Maesa ya. Kang Heri Pras termasuk percaya nggak dengan karomah wali atau maunahnya orang soleh? Percaya. Siap, biar gak jadi fitnah ya, Kang Heri termasuk orang yang percaya dengan karomah. Iyalah. Ya Kang Heri, nah siap. Itu udah dijelaskan juga. Ini biar clear ya Kang Heri ya, karena banyak opini di luar itu bahwa Kang Heri termasuk orang yang tidak percaya karomah, dan kata Kang Maesa itu sudah tegas, kafir orang yang tak percaya karomah, kan begitu. Adanya karomah. Adanya karomah gitu secara umum ya. Nah, kemudian gini, sebentar lagi, 2 menit lagi ya. Boleh. Jadi Kang Heri, dalam perspektif hukum adat gitu kan, ketika ada khawarij, ada keajaiban, itu sebenarnya simpel ya, satu tabayun, betul-betul itu terjadi atau tidak, kan seperti itu. Ini yang pertama ya, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Nggak boleh kita nyomot-nyomot dari Google, karena Google itu sampah ya, maksudnya ya apapun masuk di situ gitu kan. Nah, kemudian ketika itu oke, kita pastikan itu terjadi. Nah, simpel kita menilai apakah itu termasuk karomah atau maunah atau yang lain, karena kan kita eliminasi ya dari 6 khawarij, mu'jizat, irhas, kemudian karomah, maunah ya, istidraj dan maunah kita eliminasi 2 karena udah mustahil irhas dengan mu'jizat, berarti posisinya tinggal 4. Seandainya itu terjadi, maka simpel kita lihat subjeknya, kita lihat orangnya. Betul. Ketika orang itu istiqomah di dalam syariat, ketika orang itu betul-betul syuhra istifadah, itu adalah orang soleh, orang yang qaimun bihukukillah wa qaimun bihukuk ibadi, orang yang betul-betul menjaga syariat, kan begitu Kang Heri ya. Seandainya ada khawarij, maka itu dipastikan mungkin zon 75% itu maunah atau karomah, kan itu 2. Jadi yang 4 ini 2 jelek, bahkan haram hukumnya, dan yang kedua ini bisa dikejar ya di dalam referensi berbagai kitab atau saya sampaikan. Jadi maunah dan karomah ini masih bisa terjadi. Cuma mungkin kan bentuknya ini yang kita perdebatkan. Nah, supaya nggak ngalor ngidul, sebenarnya gini Kang Maesa, kita nggak mau menarik kepada satu kejadian sih. Nah, kenapa ada reaksi kepada Kang Heri? Karena Kang Heri ini, mohon maaf Kang Heri ya, saya belajar objektif, jadi terlalu khawatir memberikan cacat nalar kepada masyarakat awam.
Jadi segala hal yang tidak yang tidak terpahami, tidak masuk logika, itu dianggap tidak bisa terjadi. Padahal hukum syar'i dan akli itu membenarkan bisa saja terjadi gitu. Tidak semua. Betul, saya paham. Makanya saya sampaikan seolah-olah, Kang Heri. Makanya saya sampaikan seolah-olah hawa. Tadi di pembukaan, narasi-narasi yang dibangun oleh Kang Heri. Ngelek. Cek. Oke. Tadi di awal pembukaan sudah saya jelaskan kalau saya percaya karomah, bahkan saya menjelaskan karomahnya Syaikhul Qadir Jailani yang di iblis itu saya percaya karomah itu. Tetapi karomah yang menguatkan syariat. Tetapi kalau karomah yang merendahkan syariat sampai meninggalkan sholat, maka itu perlu dipertanggungjawabkan lebih ketat lagi. Terlebih lagi orang yang meninggalkan sholat dari zuhur sampai isya. Nah, terlebih lagi tadi Bang Maesa menyebutkan bahwa kamarnya Abang itu ada di atas dan di bawah. Makanya tadi gini, Kang Heri, saya nggak ke spesifik dulu. Saya menyimpulkan dari kebanyakan video yang Kang Heri publish, ya itu khawatir. Makanya tuh saya sampaikan tuh khawatir, ya Kang Heri memberikan pemahaman yang liar sehingga masyarakat, dan ini terjadi gitu Kang Heri. Makanya sampai ramai gitu. Ini terjadi. Jadi masyarakat banyak yang salah paham sehingga banyak yang menyimpulkan bahwa Kang Heri ini sampai gitu ya, beberapa kalangan itu kan menyimpulkan bahwa Kang Heri nggak percaya karomah. Kenapa? Karena dari narasi yang disampaikan kan seperti itu. Harusnya kan Kang Heri harusnya kan Kang Heri ketika menyampaikan satu hal yang menurut Kang Heri tak masuk akal atau yang Kang Heri tidak percaya, Kang Heri sampaikan satu kisah pembanding yang betul-betul itu diakui terjadi atau syuhro istifadah gitu ya. Itu betul-betul diakui terjadi oleh para ulama sebagai pembanding gitu loh. Nah kalau kayak gini saya percaya. Mohon maaf kalau saya kayak gini saya nggak percaya, kan masuk akal. Tapi Kang Heri ini hanya menyampaikan yang sesuatu yang tidak diyakini gitu terjadinya oleh Kang Heri, sehingga kita pun tak bisa menyalahkan netizen ketika menyimpulkan Kang Heri terlalu umum gitu maksudnya. Nah gitu kira-kira. Ngopi dulu santai. Kalau konteksnya resiko yang dipaparkan oleh Kang Uce itu hanya berdampak buruk kepada Kang Heri, dianggap Kang Heri tidak percaya karomah. Justru kalau Kang Uce ini memperhitungkan dampak ke masyarakat, lebih bahaya ketika itu tokoh Kang Uce, karena nanti akan terjadi kefanatikan. Lah Kang Uce mempertimbangkan konsekuensi buruk hanya kepada Kang Heri, ngapain dipikirin? Orang mau benci Kang Heri juga. Artinya gini, kalau berbicara bahayanya justru saya nggak memikirkan Kang Heri. Saya mah nggak peduli orang mau ngira Kang Heri apapun, nggak ada implementasinya ke saya. Berarti kumat. Betul. Maka berarti konsekuensi itu akan lebih bahaya ketika tokoh agama, gitu loh. Contohnya tadi kayak kisah masalah sholat gitu loh. Nanti justru akan lebih buruk, orang awam akan menyepelekan sholat, gitu. Nah makanya yang saya mau tuh gini, Kang Mahesa, yang saya mau ketika Kang Heri menyampaikan satu pendapat atau satu pandangan tentang satu kejadian, saya sering melihat Kang Mahesa ini mentakwil itu yang saya tunggu. Contoh misalnya ya, mohon maaf. Ya wes, saya mau jawab Kang Heri lah. Saya masih jawab Kang Heri karena saya juga pengen ngejawab Kang Heri ya. Itu yang kami tunggu. Jadi fitnah itu tidak terjadi. Jadi ditakwil gini loh, maksudnya gini. Ya wes, cerita sebenarnya ada, tapi itu ditakwil. Mungkin ya kita kan husnuzon, malah tahu Buya Uci ini ya nggak lupa nyebutkan ini mimpi atau ya namanya sedang mengisahkan sesuatu, kan nggak mungkin plus 100% sama dengan yang ada di referensi gitu maksud saya. Wes gini Kang Uce, saya izinkan menjawab Kang. Moderator izin ke kamar mandi 2 menit. Ya siap. Ya. Saya ingin menjawab Kang Heri di sini. Ini untuk menunjukkan objektifnya saya gitu. Gini. Siap. Netral. Di mute dulu Kang Uce mendal. Jadi gini, ini Kang Heri berkaitan kalau neraka ya sudah berpenghuni, itu saya tak menyalahkan karena nanti setarnya nanti setelah yaumil qiyamah, itu saya anggap wajar pertanyaan. Jadi surga juga sama Kang. Surga itu pertama nanti yang membuka itu baginda Nabi Muhammad, tapi berkali-kali di Quran dijelaskan tentang surga. Maka di sini terjadilah perdiskusian para ulama, surga kholid apa tidak kholid gitu ya. Jadi kata surga dan neraka itu untuk pendekatan, untuk sebuah tempat yang indah surga.
tempat yang buruk neraka. Jadi kalau neraka dan surga yang spesial itu nanti masih dalam gembokan memang. Jadi bisa jadi itu terjadi ya. Tapi ini bahwa sebenarnya mestinya ini jawaban Kang Hilya ya. Kang Hilya yang menjawab ini. Tapi syukur malah saya yang ngejawab gitu. Bisa jadi terjadi itu. Tapi itu neraka itu untuk sebuah gambaran tempat siksaan gitu. Gitu Kang Heri. Jadi itu bisa saja terjadi. Tapi nah di sini saya malah salutnya juga sama Kang Heri karena itu tadi Kang Uce ada nas berkaitan dengan sholat ini sangat penting gitu loh. Jadi saya kira sudah dijawab Kang Heri ya. Jadi itu sebuah tempat yang menggambarkan tempat siksaan, bukan neraka yang Kang Heri kenal di hadis itu. Itulah. Gitu. Jadi Mas Heri. Kedua, gitu maksud saya gitu. Gini kedua, Kang Heri ini Paham nggak nih ketika dijelaskan oleh Mahesa? Yang saya tunggu kan Mahesa objektifnya. saya Paham nggak, Mas Heri? objektif, saya masih objektif. Jadi sebenarnya Kang Heri ini mempersoalkan perkara yang khusus. Semua dalil dan argumen yang dibawakan Kang Hilya dan Kang Uce itu perkara yang umum. Maka tidak bisa dipakai untuk menghujai pertanyaan atau kritikannya Kang Heri. Nggak bisa, karena itu perkara umum. Iya. Sementara itu, jadi sebenarnya ini kalau mau serius ya menanggapi Kang Heri, mestinya kita bareng-bareng. Karena gini, ketika konsekuensi cerita itu, kalau logik saya begini nih ya. Ini bukan tadi kan tentang jaiz akli. Karomah kok mempertunjukkan orang tidak sholat. Nah, di sini ditemukan ganjilan ngambil asbak, itu ganjil. Bagi saya yang tahu tempat Abah Lutfi itu ganjil itu. Ganjil Kang. Jadi saya masuk di dalam semuanya ada di situ. Kalau di kamar ya bau. Ini karena kan ini hal-hal yang syak nih. Minta maaf sebentar Kang. Seandainya itu terjadi Kang Mesa, waktu ya taslim ge, makanya kan kita maksudnya kan kita lagi menganalisa nih. siap aman. Lagi di ruang tamu, dohor, asar, maghrib nggak sholat. Masa iya karoma bentuknya menunjukkan saya tidak sholat. Kemudian ya ujung-ujungnya silakan ke kamar ambil asbak. Tiba-tiba melihat Abah Lutfi sholat. Nah ini kan aneh. Kalau mau masa karoma ditunjukkan seperti itu. Kedua, ganjilnya di posisi kamar nih. Karena saya tahu persis jaraknya atas jauh itu. Kalau ngobrolnya di kamar, ngapain Abah Lutfi nyuruh tamunya ke kamar? Ini kan ganjil. Kan nggak logik tamu disuruh mengambil asbak di kamar. Ini nggak logik ini. Karena Abah Lutfi itu ada pengawalnya, standby di situ. Nah, gitu loh. Kemudian dengan narasi suudzon, enggak suudzon. Kalau dohor, asar, maghrib enggak sholat, orang kok enggak sholat, itu enggak suudzon. Itu enggak suudzon. Itu wajar. Jadi mending kalau mau masalah ini cepat selesai, kita bareng-bareng ke Pekalongan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang saya bawakan. Mudah-mudahan video diskusi ilmiah ini menjadi bahan wawasan bagi kita bersama dan menjadikan saudara kita Salafi Wahabi sadar bahwasanya ilmu dari orang-orang aswaja itu tidak bisa disepelekan. Dari baru tahap santri saja ya, santri alumni yang masih belum kepada tingkatan kiai, ilmunya sudah sebegitu luas, apalagi kiai-kiainya. Jadi jangan coba-coba ngeritik kalau tidak punya argumentasi atau referensi yang kuat seperti itu. Dan sebelum saya tutup konten ini, video ini, perlu diketahui bahwasannya diskusi ilmiah ini saya bagi menjadi 2 bagian karena ini cukup panjang ya, durasinya sekitar 1 jam lebih, maka saya bagi 2 agar tidak terlalu bosan ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Ikan kelanjutan dari diskusi ilmiah ini tetap di channel kami TSTV 414 di jam yang sama. Inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.